sesuatu yang baru di bumi dia akan tanya. Oh, Jadi misalnya nih, Oke. kalau tahu-tahu ada ET gitu ya, beneran ada ET, beneran ada tuh ya. datang ke sana, dia akan dia tanya kepada, kok hidungnya di depan ya, kok ada mata dua ya? Iya. Dan terus kita ini baru nih, bawa kebaruan dia, dia tanya hal-hal yang kita nggak tanyakan. Oke. Dan ketika kita ditanya, kita gelagapan juga jawabnya. Oke. Kenapa ceri 5? Kenapa ya manusia 5 ya gitu? Leadership Apa yang dimaksud gimana cara memimpin sebuah perusahaan, memimpin sebuah kota, memimpin sebuah negara. Itu kan apakah sama levelingnya atau berbeda di rumus leadership menurut Sebenarnya gini, Pak Anies Baswedan? leadership ini makin operasional, oke, maka SOP-nya makin jelas, Oke. job desk-nya makin jelas. Oke. Makin dia non operasional, makin tinggi jenjangnya, maka job description-nya itu makin abstrak. Karena yang menilai bukan Bukan. job desk lagi, Karena tapi yang dikelolanya menjadi lebih luas. Oke. Dan target, ukuran itu bisa berbeda. Jadi kalau kira-kira begini sebagai ilustrasi, kalau saya mimpin 10 orang, maka saya bisa mengasih kepada 10 orang tuh tiap orang satu tugas masing-masing. Kalau saya memimpin 100 orang, maka saya buatkan SOP. Nah iya, udah banyak soalnya. Susah. Kalau saya memimpin 180.000 orang, maka saya gunakan nilai. Oke. Karena di situ ada struktur. Nanti ada yang memimpin 100 orang, ada yang memimpin 1.000 orang, ada yang memimpin 200 orang. Ini nilai yang harus dicapai oleh organisasi ini. Ini ukuran-ukuran harus selesai. Itu mereka terjemahkan. Jadi pengalaman memimpin tingkat operasional, pengalaman memimpin tingkat menengah, itu akan membekali untuk bisa memimpin di tingkat yang tinggi. Oh. Karena dia punya perspektifnya. Oke. Kalau ujuk-ujuk langsung ke sini? Asal learning curve-nya tinggi, bisa. Bisa aja. Ya tentu gini, tidak ada sesuatu yang impossible ya. Oke. Ada kemauan, ada jalan. Cuma kan jam terbangnya belum banyak. Itu dia. Ya kan? Badai menerjang dia nggak tahu arah mau Itulah ke kanan. sebabnya mengapa rekam jejak itu jadi penting. Nah, itu. Karena rekam jejak itu akan menunjukkan apa saja yang sudah dihasilkan, apa yang sudah dikerjakan. Dan kepemimpinan ini pada akhirnya adalah bagaimana membuat cita-cita, membuat keinginan menjadi kenyataan. Itulah salah satu unsur penting. Jadi kalau tidak punya cita-cita, kalau tidak punya keinginan tentang misi apa yang harus terlaksana, maka dalam memimpin pun akan tanpa arah. Karena itu harus ada yang kita pegang. Nah, yang saya pegang selama ini, misinya adalah menghadirkan keadilan sosial. Itu misinya. Masya Allah. Jadi ketika berada di dalam tugas ini, maka saya tanya semua urusan, menghasilkan keadilan tidak? Dan kepada semua yang bekerja bersama saya tanya, bagaimana bisa menghadirkan keadilan sosial di tempat yang Anda sekarang bertugas? Nah, Anda pikirin semuanya masing-masing, tugasnya beda-beda. Ada yang ngurusin pemadam kebakaran, ada yang mengurusinnya tentang jalan-jalan, ada yang mengurusinnya tentang perizinan, ada yang mengurusin UMKM, ada yang mengurusin kesehatan, macam-macam. Tapi pertanyaannya sama, di situ yang saya sampaikan tadi. Begitu sampai kepada leadership dengan jumlah yang besar, maka value, nilai itu yang diberikan, ditanyakan kepada semuanya, harus dilaksanakan nilai ini. Oke. Terjemahkan. Oke, kalau ada yang bilang misalnya dia belum pantas menjadi pemimpin di sebuah perusahaan, atau mungkin analogi yang lain. Nah, cuma mungkin ngelihat dari hanya satu angle doang. Kira-kira si leader itu gimana cara menjawabnya? Apapun itu bentuknya. Mungkin kecepatan terlalu dini. Nah, misalnya. Saya belum punya pengalaman ngedirin 10 perusahaan. Mungkin baru 5. Tiba-tiba ujuk-ujuk CEO misalnya. Mungkin ada yang dukung apa segala macam. Tapi sementara mungkin jam terbang saya belum banyak. Tapi sementara learning kan nggak bisa semua disamaratakan, Pak. Kayak misalnya problem solving dalam sebuah masalah.
Nah, kayak gitu-gitu kan. Ya. Cuma kan kadang masyarakat, Ya. calon staff ngelihatnya kulit doang, Pak. Ya. Itu gimana, Pak? Gini, pertanyaannya. Kalau ada 2 orang pendaftar mau jadi supirnya Bung Dery. Oke. 3 orang nih pendaftar, 2 orang. Satu bekerjanya 4 tahun, satu bekerjanya 6 tahun, satu bekerjanya 8 tahun. Mana yang paling berpengalaman? 8. Secara umum lah. Yang rekaman pasti milihnya 8. 8 itu yang paling lama bekerja. Oh. Saya kejebak pertanyaannya. Mana yang paling berpengalaman? Oh, oke. Mana yang paling berpengalaman? Yang paling berpengalaman itu? Iya juga ya. Nah, jadi Lama pengalaman belum tentu sama ya, Pak? itu dia. Nah, jadi gini. Oke. Kita sering ketemu. Nah, ini ilustrasi nyata ini. Ada orang yang baru bekerja menjadi supir 2 tahun. Ya. Tapi dia tiap hari belajar tentang rute. Tiap hari dia perhatikan lampu merah mana yang lama, lampu merah yang pelan, jalan mana yang lebih macet, jalan mana tidak macet. Dia buka peta. Dibandingkan dengan supir yang sudah 6 tahun mengemudi tapi tidak pernah belajar itu. Ngikutin Google Map doang? Bukan ikutin, enggak, ya udah ngalir aja. Oh, Pokoknya dari rumah ke kantor ya lewat rute ini terus. Giliran ketemu macet, bingung mau potong mana? Pokoknya jalan aja. Oh, oke. Kalau ditanya mana yang lebih berpengalaman? Dia 2 tahun. 2 tahun lah. Pengalaman, tapi secara jam terbang, Iya. Oke. jumlah jam terbang ini 6 tahun, ini baru 2 tahun. Tapi ini yang satu yang lebih berpengalaman dia. Jadi mereka yang mengambil hikmah atas yang dijalani itu pengalaman. Wow. Mereka yang tidak mengambil hikmah atas yang dijalani tidak menjadi pengalaman. Menjalani berbeda dengan mengalami. Oke? Oh. Dia sudah menjalani 6 tahun, tapi tidak berpengalaman 6 tahun. Ada yang baru menjalani 2 tahun, tapi dia berpengalaman 6 tahun. Oke. Nah, jadi ketika kita ketemu dengan orang muda, ya yang masih sebutlah dia baru bekerja 4 tahun 5 tahun, bukan berarti dia tidak berpengalaman. Dia baru menjalani 4 tahun. Tapi bisa jadi anak muda ini mengambil hikmah terus-menerus dari yang dia jalani. Sehingga dia memiliki pengalaman yang ekivalen dengan orang yang sudah menjalaninya 8 tahun, 9 tahun. Disitulah kesempatan anak muda untuk nyalip. Yang dia tidak bisa salib itu hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun dari orang lain. Tidak bisa. Oh, nggak bisa. Saya 32, dia 42, sampai kapanpun saya akan di belakang dia 10 tahun. Iya. Tapi pengalaman, kematangan intelektual, kematangan emosional, bisa disalib. Mantap. Bisa disalib. Jadi anak muda, jangan terintimidasi dengan kata-kata jam terbang. Itu kan biasanya takutnya begitu, Pak. Makanya saya sering bilang, jadi kalau anak muda jangan terintimidasi. Anak muda bilang, bahkan kalau di wawancara baru lulus, tanyain apa pengalamannya, jawab aja, saya memang tidak punya pengalaman. Oh, nggak masalah tuh, ya. Tapi saya tidak menawarkan masa lalu ke Bapak, saya menawarkan masa depan ke Bapak. Oh, ya. Kira-kira gitu. Ya. Kalau Bapak cari masa lalu, cari orang yang udah umur 60, Pak. Dia punya masa lalu banyak. Anak-anak muda, ayo bawa ide yuk. Yuk, bawa ide semuanya yang punya ide. Coba dong, kolaborasikan, coba tuang ke Pak Anies. Boleh dong, Pak, buka kan, Pak, ya? Boleh. Anak-anak muda, ayo dong. Ini kan rapat nih. Ini kan merapat semua nih para audiens kasih solusi kan muda-muda semua, Pak. Artinya mereka punya ide. Artinya coba dong bawa ide ke Pak Anies. Boleh, Pak, ya? Boleh. Ke akun sosial medianya ada dong? Ada. Ada akun sosial nanti diumumin. Tapi kita ingin anak muda itu menawarkan solusi, dan anak muda ini punya perspektif baru, punya perspektif yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Iya. Dan perspektif inilah yang harus dimunculkan. Jadi gini, kekuatan anak muda itu pada kebaruannya. Oke. Kebaruan itu adalah salah satu yang unik. Baru tapi belum tentu selevel dengan pengalaman kan, Pak? Bukan, ya. Tapi kan cara pandang baru. Oh, oke. Kacamatanya berbeda. Iya. Kira-kira gini, anak muda itu bisa menanyakan yang tidak ditanyakan. Anak muda itu bisa melihat dari sudut pandang yang sebelumnya tidak terlihat. Untuk sesuatu yang sama, yang sudah ada bertahun-tahun, anak muda bisa lihat dengan kacamata yang berbeda. Iya. Jadi kebaruan, bahkan kita kan sering
tidak menanyakan hal-hal yang mendasar. Ya udah take it for granted. Oke. Bung Dery, kenapa jarinya 5? Iya, kan sesama manusia ya nggak tanya lah. Oh iya. Ya 5. Oke. Iyalah, sesama manusia masa tanya jarinya 5. Sesama manusia kok itu. Oke. Siapa yang berpotensi tanya? Ya orang yang baru di bumi. Sesuatu yang baru di bumi dia akan tanya. Oh, jadi misalnya nih, kalau tahu-tahu ada ET gitu ya, beneran ada ET. Beneran ada ya. Datang ke sini. Dia akan tanya kepada, kok hidungnya di depan ya? Kok ada mata 2 ya? Iya. Terus kita ini baru nih, bawa kebaruan dia. Tanya hal-hal yang kita nggak tanyakan. Oke. Dan ketika kita ditanyain, kita gelagapan juga jawabnya. Oke. Kenapa jari 5? Kenapa ya manusia ya 5 ya gitu. Gitu. Nah, anak muda itu datang ke sebuah perusahaan, dia akan bilang, Pak, kenapa ya kok aturannya begini? Kenapa? Oh iya ya, kita yang di sini udah lama begini terus ya. Ya dari dulu begini. Pak, kan jalannya harusnya lebih lewat sini, lebih efisien, Pak. Kalau gedungnya dibuat begini, kalau rute di dalam kantor, iya ya, kita yang udah terlama lama di kantor ini udah nggak melihat itu lagi. Itu kebaruan di bawah anak muda. Oke, jadi genuine-nya dapet. Iya, otentik itu. Otentiknya dapet. Perspektif baru itu, yang tadi saya kasih ilustrasi. Jadi ketika anak muda masuk ke sebuah perusahaan, anak muda itu harus tetap jadi anak muda yang bawa kebaruan. Oke. Dia bertanya, dia melihat dengan kacamata orang asing. Jadi think like a stranger. Dia orang asing gitu. Kayak orang yang gak tahu situasi. Kemudian tanya ini, tanya. Sehingga dia menimbulkan suasana pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh orang yang sudah terbiasa dengan praktek-praktek yang lama. Itulah kebaruan. Nah, ingat catwalk di Duku Atas? Tahu lah, Bonge dan kawan-kawan. Ya, zebra crossing udah ada lama sekali. Oh iya. Terus mata anak muda itu melihat ini zebra crossing bisa jadi catwalk. Dan iya benar juga. Saya udah lewat itu udah di zebra cross sebelum ada Bonge, gue udah lewatin, bro. Udah bertahun-tahun dan semua orang juga lihat itu. Hanya mata anak muda yang melihat ini sebagai catwalk. Dan ketika itu dilakukan orang bilang, iya ya ini bisa catwalk ya gitu. Inilah yang namanya kebaruan. Anak muda itu kekuatannya pada itu. Jadi kalau ada orang yang terus-menerus membawa kebaruan, maka dia sesungguhnya masih muda. Ya. Makanya Pak Andi ngajak teman-teman anak muda itu untuk ayo bawa ide dong semuanya. Karena mereka itu bisa muncul dengan segala macam ide baru. Apa yang mereka dapat? Bentuk apresiasi doang gitu misalnya? Masa itu doang, Pak? Perjalanannya masih panjang. Oke. Semua yang mereka kerjakan akan menjadi rekam jejak. Yang nanti mereka bisa tawarkan ke depan bahwa saya bukan warga pasif di Republik ini. Keren. Saya bukan penonton saja di Republik ini. Saya bukan orang yang hanya mau menyaksikan dari jauh, enggak. Saya terlibat langsung, saya kontribusi langsung, saya memikirkan langsung, dan saya punya ide-ide nyata untuk kebaikan Republik ini. Kalau gini saya ikut. Harus. Saya ikut nyuang ide. Tenang. Dan kemudian kita punya rasa bangga pada kita sendiri. Bahwa kita ini bukan penonton saja. Tapi kita ini yang terlibat langsung. Melakukan konkret. Itulah anak muda. Bukan soal saya dapat materi apa. Kalau segalanya dihitung dalam bentuk materi. Saya sempat mengatakan begini. Kemuliaan itu, kebaikan itu, ketika segalanya dikonversi dalam bentuk moneter, maka dia mengalami devaluasi. Penurunan nilai. Iya, delusi. Devaluasi. Jadi jangan segalanya dirupiahkan. Tapi kehormatan itu yang Anda miliki. Jadi seseorang yang terlibat di dalam usaha membawa ide baru, gagasan baru, dia adalah bagian dari yang membuat Indonesia lebih baik. Dan Anda bisa bilang pada diri Anda sendiri. Anda bisa bilang pada keluarga Anda bahwa saya ikut menawarkan solusi untuk kebaikan bangsa saya. Masya Allah. Saya bagian yang sudah mendapatkan begitu banyak dari bangsa ini lewat pendidikan, lewat kesempatan untuk sejahtera, dan saya bayar balik lewat ide-ide yang saya berikan. Saya bukan penonton yang sekedar menjalani dan merasakan manfaat tanpa berbuat untuk Republik. Kerjakan itu. Masya Allah. You'll be proud.
Pak Anies. Insya Allah. Makasih Pak. Sama-sama. Sudah kasih